Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Sagitarius, kali ini aku ingin membuat pembacaan untuk kalian. Ya, apa yang terjadi di kehidupan Sagitarius di sepanjang 2026? Ya, kita shuffle dulu kartunya, kita lihat energinya. Oke, para Sagittarius, di 2025 ini diawali dengan fase emosional yang jujur ya. Akan ada rasa kecewa, penyesalan, kehilangan yang belum sepenuhnya kalian itu proses ya. Tapi ini bukan hukuman, ini panggilan untuk kalian itu lebih sadar ya. Dan semesta ini pengen kamu itu gak tenggelam ya. Akan ada dukungan, akan ada orang yang support ya, akan ada teman yang support, akan ada keluarga yang support, akan ada momen-momen yang mengingatkan bahwa hidup kamu itu masih layak dirayakan ya, masih layak buat disyukuri ya. Dan di sini memang intinya itu tahun 2026 ini sesuatu itu harus runtuh, harus kalian bangun ulang fondasinya gitu loh. Dan supaya kamu itu lebih happy ya, supaya kehidupan kamu itu bisa jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan perubahan ini bakal datang secara tiba-tiba dan membebaskan ya. Dan akhirnya kamu itu bakal bangkit dengan kepala tegak. Kamu itu bakal jauh lebih kuat dari sebelumnya ya. Dan untuk karir ini ada kerja sama tim ya, ada kolaborasi, ada membangun sesuatu dari dasar, dan ini kayak ada aksi dan keberanian kamu buat berbicara itu mulai terbangun di 2025 ya. Kamu itu akan dituntut lebih cepat mengambil keputusan. Kamu itu mungkin harus membela ide atau membela diri ya. Dan di sini posisi kalian itu bakal diuji ya. Tapi itu semua akan menuju ke kestabilan, kepercayaan ya. Jadi ini akan membangun reputasi buat kamu dan memperjuangkan nilai diri ya. Dari kamu berjuang, jadi kamu itu sosok yang bisa berdiri tegak ya. Untuk keuangan kamu itu bakal bergerak ke arah yang lebih dewasa dan realistis. Ini bukan rezeki instan, tapi ini hasil dari kerja keras kamu ya. Akan ada tanggung jawab finansial yang lebih besar. Ada posisi sebagai penopang, entah ini kamu membiayai keluarga atau kamu itu sebagai penopang di kolaborasi atau di tim yang kamu pegang ya. Di sini akan ada kebutuhan untuk mempertahankan apa yang sudah kamu bangun, tapi ini rezeki yang stabil, bukan rezeki yang rapuh ya. Jadi meskipun butuh perjuangan, tapi juga hasilnya juga ada bagus gitu loh.
Dan untuk asmara yang single, single mom, single dad, janda, duda, jomblo, di 2026 ini tahun untuk melepaskan luka lama ya. Kamu itu nggak bisa membawa rasa kecewa lama ke masa depan ya. Jadi cinta kamu itu bakal lebih lembut ya. Dan ketika kamu berani mulai sesuatu dari nol, maka kamu akan uh, melepaskan beban masa lalu tanpa harus tahu semua jawabannya dulu ya. Untuk asmara yang berpasangan, hubungan kalian itu di 2026 akan lebih baik ya. Hubungan kalian itu akan kalian bangun bersama, akan ada rasa masih punya ikatan yang kuat, tapi butuh kerjasama, bukan hanya perasaan aja yang merasa ada ikatan, tapi di sini juga butuh kerjasama, saling mensupport, saling memperhatikan, ya, saling introspeksi, ya. Akan ada tantangan eksternal. Ini berkaitan dengan ego atau mungkin dengan keluarga pasangan atau dengan situasi hidup, ya. Hubungan kalian itu mau bertahan. Kalau hubungan kalian itu mau bertahan, cobalah untuk saling berdiri di sisi masing-masing, bukan saling berhadapan ya. Gandeng tangan pasangan dan melangkahlah ke depan ya. Untuk asmara yang menikah, pernikahan kalian itu diuji di level pilihan jiwa ya. Di sini bukan sekedar cinta, tapi keputusan sadar untuk memilih satu sama lain ya. Kenapa dulu kamu memilih pasangan kamu, dan begitu juga dengan pasangan kamu. Dia juga harus introspeksi. Kenapa dulu memilih kamu untuk menjadi pasangan hidupnya, ya? Kenapa dulu memilih untuk menikah? Itu harus kembali disadari, ya. Akan ada konflik besar, akan ada keruntuhan, ya. Tapi kalau kalian bisa melewati dengan jujur, maka pernikahan kalian bakal naik level ya, lebih otentik ya. Jadi di sini bukan sekedar bertahan di rumah tangga nantinya, tetapi kalau kalian tidak jujur, maka ya akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, rumah tangga kalian hampa, kosong ya, hati kalian hambar terhadap pasangan. Dan yang kedua, ini kemungkinan paling buruk adalah berpisah ya. Untuk kesehatan, ini sangat dipengaruhi oleh emosi yang dipendam. Ada kesedihan lama, ada kelelahan batin, ada rasa capek ya, yang perlu kalian lepaskan. Jadi jangan memaksakan diri buat kuat terus ya. Kasih ruang untuk memulihkan hati. Warna keberuntungan kalian biru tua, hijau zaitun, emas lembut. Angka keberuntungan kalian 3, 6, 16. Dan yang runtuh itu bukan untuk menghancurkan kamu, tapi untuk membebaskan kamu. Yang pergi itu bukan kehilangan, tapi ruang untuk hidup lebih jujur. Jadi percayalah, setelah ini kamu tidak akan menjadi versi lama dirimu lagi ya. Karena 2026 ini tahun keberanian emosional, bukan tentang bertahan tapi berani hidup sepenuhnya. Oke, para Sagittarius. Sampai di sini buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, ya, curhat, silakan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi untuk melakukan personal reading berbayar. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, comment, subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian. Oke, para Sagittarius, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.